Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di sesi kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang database modern yaitu NoSQL. Apa itu NoSQL? NoSQL sebenarnya singkatan dari Not Only SQL atau Non-SQL. Berbeda dengan database tradisional, sistem ini bersifat non-relasional atau tanpa relasi. Yang artinya NoSQL memiliki skema yang sangat fleksibel, tidak membutuhkan query yang kompleks, sehingga bisa berkembang atau diskalakan dengan sangat mudah sesuai kebutuhan data kita. Tujuan utamanya itu adalah untuk menyimpan data yang sangat besar secara terdistribusi, terutama untuk aplikasi yang butuh akses super cepat. Kenapa kita harus menggunakan NoSQL? Ada 4 kelebihan utamanya. Yang pertama itu fleksibilitas. Karena skemanya bebas, kita bisa dengan mudah memasukkan data semi terstruktur atau bahkan tidak terstruktur tanpa harus merombak sistem. Yang kedua, skalabilitas. Kita bisa dengan mudah menambah server, horizontal scaling, tidak perlu terpaku pada satu server yang sangat mahal. Yang ketiga itu kinerja tinggi, akses datanya sudah dioptimalkan khusus untuk volume data masif secara instan. Yang terakhir itu fungsionalitas tinggi, menyediakan berbagai tipe arsitektur data seperti dokumen, graf, dan lain-lain. Kalau dibandingin secara singkat, pada SQL atau database relasional itu skemanya kaku, berbentuk baris dan kolom yang saling berelasi, serta menggunakan query yang kompleks. Sedangkan pada NoSQL, skemanya itu fleksibel, berupa kumpulan file seperti JSON tanpa relasi dan sangat optimal untuk aplikasi real-time atau big data. Tapi ingat, NoSQL itu tidak bertujuan untuk mengganti SQL, melainkan memberikan alternatif saat data kita sudah terlalu masif untuk ditampung oleh tabel tradisional. Secara garis besar, NoSQL itu dibagi menjadi 4 jenis utama, yaitu document oriented, key value, column based, sama graph based. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama itu dokumen oriented. Di sini tuh data itu disimpan dalam format besaran seperti dokumen JSON atau XML. Setiap dokumennya itu bebas memiliki struktur kolom yang berbeda-beda. Value-nya pun bisa berupa teks biasa, angka, array, hingga objek. Model ini tuh sangat umum untuk sistem blogging, e-commerce, atau CMS. Jenis kedua itu ada key value store. Ini adalah bentuk tabel yang paling simpel. Konsepnya itu sederhana. Kita punya kunci unik atau key yang digunakan untuk membuka gembok nilai data atau value. Karena sangat instan dan tidak butuh query rumit, model ini sering digunakan untuk cache atau menyimpan isi keranjang belanja kita di toko online. Jenis ketiga itu ada column base. Itu di sini tuh fokus fleksibilitasnya ada di tingkat kolom. Kolom-kolomnya itu independen. Jika kita mengubah satu kolom, baris yang lain tuh nggak akan rusak. Model ini adalah jagonya itu di analitik big data karena sangat cepat jika digunakan untuk menghitung total sum, rata-rata atau average, ataupun jumlah data count. Yang keempat itu ada graph base. Ini tuh kalau kalian mementingkan hubungan atau relasi kompleks, ini tuh kita bisa pakai ini. Datanya itu digambarkan sebagai node dan H itu sebagai relasi atau hubungan. Berbeda dengan SQL yang sangat lambat karena fungsi join, graph base ini tuh sangat cepat buat cari pola data. Penggunaannya itu sangat cepat di media sosial. Penggunaannya itu populer di media sosial, pemetaan spasial, atau sistem deteksi penipuan. Nah, tabel ini tuh merangkum apa yang baru saja kita bahas. Untuk softwarenya sendiri itu ada banyak. Contohnya jika kalian butuh model dokumen, kalian tuh bisa menggunakan MongoDB atau CouchDB. Untuk key value, kalian bisa pakai Redis atau DynamoDB. Buat kolom, kalian bisa pakai Cassandra atau HBase. Dan untuk graph, kalian bisa pakai Neo4j. Terus
Untuk kita masuk ke environment MongoDB, kalau kalian ketikkan perintah ini, kalian tuh bakal masuk ke environment database MongoDB. Lalu jika udah, kalian tuh bisa mengaktifkan database dengan pakai perintah use. Terus ini nama database. Contohnya itu di sini use db mahasiswa. Buat create atau masukkan data baru, kita panggil database-nya dengan sintaks db nama koleksi dot insert. Misalnya di sini tuh db.admin.insert. Dalam tanda kurungnya ini tuh kita bisa tuliskan struktur JSON yang berisi nama kolom dan isinya. Lalu setelah data masuk, kita tuh kalau mau ngeliat itu tuh kita pakai fungsi find. Di sini contohnya itu db.admin.find. Fungsinya itu mirip kayak perintah select bintang pada SQL tradisional, yaitu bakal menampilkan seluruh data di dalam koleksi ini. Nah, jika ada data yang salah dan ingin diupdate, kita tuh bisa pakai db.admin.update. Di sini itu butuh dua parameter. Parameter pertama itu adalah targetnya. Biasanya di sini kita pakai objek ID. Unik dari data yang udah dimasukin. Lalu parameter kedua adalah data JSON baru yang akan menimpa alamat data lamanya gitu. Terus di sini ada untuk menghapus data, kita gunakan perintah db.admin.remove. Perlu diperhatikan kode objek ID target yang tepat di dalam kurung kurawal biar data penting lain tuh yang nggak sengaja ikut terhapus. Jadi di sini kalian masukin objek ID-nya itu harus benar. Lalu terakhir untuk keperluan manajemen, jika kalian mau lihat tabel atau koleksi apa yang udah kalian buat, kalian bisa gunakan perintah show collection. Kalau kalian mau ngapus seluruh database secara permanen, kalian bisa gunakan perintah db.drop database. Terus di sini saya mau nyontohin pakai MongoDB. Kalian buka dulu aplikasinya, terus di sini ada connect. Habis itu kalian klik ini open MongoDB shell. Terus di sini saya mau pakai studi kasus yang KRS kemarin. Sini kalian pakai use buat bikin database. Habis itu di sini saya mau masukin mau insert data di collection mahasiswa. Di sini saya pakai perintah insert many buat masukin banyak data. Terus di sini kalian kalau misalnya mau ke bawah itu kalian pencet shift plus enter. Habis itu kurung kurawal, shift enter lagi. Di sini saya mau value-nya itu ID npm. Jangan lupa koma. Terus ada nama. Di sini karena string makanya saya pakai petik 2. Habis itu jurusan, dan fakultas. Habis itu di sini jangan lupa dipakein koma. Habis itu kurung kurawal lagi. Kita masukin data yang kedua.
udah kita pencet enter. Nah, di sini kalau output udah kayak gini, dia tandanya udah berhasil ke input. Habis itu di sini kita mau coba lihat datanya. Nah, di sini udah kelihatan bahwa data mahasiswa 2 ini yang udah kita masukin itu tuh udah ke input. Habis itu kalau misalnya di sini saya mau nyoba buat ngapus itu pakai perintah delete one. Di sini saya mau ngapus berdasarkan nama. Sini yang mau saya hapus itu nama Rina. Nah, di sini kalau udah kayak gini, dia tandanya udah kehapus. Coba kita lihat lagi. Kalau pas kita lihat di collection mahasiswa itu tinggal nama saya doang. Berarti tandanya itu ini tuh berhasil dijalankan gitu. Nah, buat ACT kalian itu kita masih pakai studi kasus yang sama kayak pertemuan 45. Cuman kemarin di pertemuan 4 itu kan kalian pakai SQL ya. Nah, di sini kalian pakai MongoDB. Di sini collection masih sama, ada admin, kontak, pemesanan, kategori, produk, keranjang, provinsi, sama pelanggan. Masing-masing itu di insert 5 value, terus lakukan perintah find sama delete one. Untuk ACT-nya segini aja. Buat LA-nya itu jangan lupa di SS satu-satu perintah ininya. Habis itu biasa satu-satu perintah ya itu, terus dikasih logikanya sama outputnya itu yang kayak gini ya. Segitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.